Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Istika Aprilia Ivana dengan NIM 200504009. Nah, video sebelumnya saya telah menjelaskan kepada teman-teman mengenai upaya hukum dan salah satu upaya hukum yaitu upaya hukum biasa. Nah, adapun kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai upaya hukum luar biasa dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi, sebenarnya menurut Darwin Prince bahwasanya kan upaya hukum adalah satu tindakan dari salah satu pihak yang berperkara untuk dapat memohonkan pembatalan putusan-putusan yang memang dimintakan upaya hukum itu karena mereka merasa tidak puas atas putusan yang telah ditetapkan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai upaya hukum luar biasa. Jadi, upaya hukum luar biasa menurut R. Wiryono ini terdiri atas peninjauan kembali dan yang kedua itu adanya kasasi demi kepentingan hukum. Nah, pertama, mengenai peninjauan kembali, jadi dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, itu dinyatakan bahwasanya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali atau disingkat dengan PK kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan di dalam undang-undang. Nah, adapun tujuan utama permohonan peninjauan kembali ataupun, PK adalah untuk melindungi dan mempertahankan hak terpidana oleh adanya putusan hakim yang salah, yang tidak dapat dimintakan, revisi melalui upaya hukum biasa, gitu. Ini mengenai peninjauan kembali, sistematika dari peninjauan kembali, gitu. Nah, sebenarnya, alasan-alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali itu kan terdapat pada pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, di sana menyatakan bahwasanya tenggat waktu dalam mengajukan peninjauan kembali itu adalah 180 hari setelah keputusan pengadilan, di mana ini terdapat pada pasal 69. Sehingga berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Agung diketahui bahwa yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah para pihak yang, berperkara ataupun ahli warisnya atau seseorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu gitu. Selama peninjauan kembali berlangsung, ketika itu pemohon meninggal dunia, ya permohonan itu dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya gitu. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai alasan-alasan dari peninjauan kembali. Nah, terdapat beberapa poin. Yang pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan ataupun tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dipidana dinyatakan palsu gitu. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada perkara diperiksa itu tidak dapat ditemukan. Dan yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Nah, yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan itu belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Nah, selanjutnya, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatannya, itu telah diberikan suatu putusan yang memang bertentangan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, ada poin di mana apabila dalam suatu putusan terdapat unsur kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, gitu. Nah, pemeriksaan peninjauan kembali itu kan sebenarnya terdapat pada pasal 132 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Petun, di mana ada 2 poin untuk dalam pemeriksaan PK. Pertama, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dan yang kedua, acara pemeriksaan peninjauan kembali ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Nah, yang kedua, saya akan membahas mengenai kasasi demi kepentingan hukum. Nah, pengaturan mengenai kasasi demi kepentingan hukum dapat kita lihat pada pasal 259 ayat 1 KUHP yang berbunyi, demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung itu dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung gitu. Nah, sejatinya menurut Yahya Harahap dalam bukunya mengenai pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, adanya pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali terhadap soal putusan itu, kecuali putusan Mahkamah Agung, itu dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum dengan syarat putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap dan hanya terbatas pada putusan pengadilan negeri dan atau putusan pengadilan tinggi. Nah, sedangkan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetap, itu tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, di mana putusan kasasi demi kepentingan hukum itu tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan, gitu. Nah, selanjutnya, makna dari kasasi demi kepentingan hukum. Maknanya yang pertama, bahwasanya kasasi demi kepentingan hukum ialah upaya hukum luar biasa untuk dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan pengadilan selain putusan Mahkamah Agung. Dan yang kedua, dengan demikian, adanya terbatas pada putusan pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga, untuk dapat mengoreksi. Mengoreksi apa? Putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Dan selanjutnya, adapun pejabat yang memang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, yaitu yaitu Jaksa Agung karena jabatannya di mana sesuai dengan pasal 259 ayat 1 KUHP dan pasal 32D Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991. Nah, selanjutnya, adapun putusan kasasi demi kepentingan hukum itu tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan, di mana dalam pasal 259 ayat 2 KUHP gitu. Kemudian, adanya permohonan kasasi demi kepentingan hukum yang hanya dapat diajukan itu hanya satu kali saja. Dan yang terakhir, upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum ini, dia tidak boleh melenyapkan ataupun menghapuskan upaya peninjauan kembali terhadap suatu perkara. Nah, bagaimana tata cara dalam mengajukan kasasi demi kepentingan hukum? Nah, adapun prosedurnya ialah yang pertama, Jaksa Agung itu harus mengetahui adanya putusan yang perlu dikasasi demi kepentingan hukum berdasarkan laporan dan bahan yang diberikan oleh pimpinan kejaksaan di daerah. Kemudian, berdasarkan pada laporan dan pemberitahuan inilah Jaksa Agung dapat menentukan perlu atau tidaknya diajukan kasasi demi kepentingan hukum. Kemudian ketika pendapat dari Kajari ataupun Kajati itu disetujui oleh Jaksa Agung, maka Jaksa Agung memberikan surat kuasa khusus kepada Kajari untuk dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum atas nama Jaksa Agung. Karena sejatinya yang hanya dapat mengajukan ialah Jaksa Agung. Gitu. Selanjutnya, Jaksa Agung ini mengajukan permohonan secara tertulis, harus secara tertulis, tidak boleh secara lisan, di mana sesuai dengan pasal 260 260 ayat 1 KUHP. Nah, ketentuan ini itu bertujuan agar terciptanya kepastian hukum dan terlaksananya administrasi justisial yang baik gitu. Selanjutnya, tata cara dalam mengajukan yaitu permohonan disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama, bukan langsung kepada Mahkamah Agung. Adapun tujuan dengan cara ini dimaksudkan untuk dapat menghindari adanya hambatan administratif. Nah, selanjutnya, permohonan yang disertai risalah yang memang memuat alasan permintaan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum, di mana risalah tersebut itu perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Jaksa Agung. Selanjutnya, risalah ini kan merupakan memang syarat mutlak yang bersifat memaksa. Tanpa adanya risalah, permintaan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dianggap tidak memenuhi syarat formil ataupun syarat ini dapat kita tarik secara analogi dari ketentuan pada pasal 248 ayat 1 KUHP
Nah, alasan keberatan yang harus diajukan dalam risalah itu harus berpedoman dan bertitik tolak pada ketentuan pada pasal 253 ayat 1 KUHP. Adapun tenggat waktu permohonan kasasi demi kepentingan hukum itu tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu. Nah, kita bisa analogikan dengan ketentuan pada pasal 264 ayat 3 KUHP. Itu merupakan prosedur dari kasasi demi kepentingan hukum. Nah, adapun, salah kata maupun perbuatan saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat, sore semuanya.